Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hidup Sehat. Makanan yang sudah busuk sudah pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan harus segera disingkirkan. Tapi bagaimana jadinya jika makanan busuk justru malah dipertahankan, bahkan dikonsumsi? Rasanya memang agak sulit dibayangkan, tapi pada kenyataannya mengkonsumsi makanan yang dengan sengaja dibusukkan memang nyata adanya. Penasaran? Nah, berikut ini adalah deretan makanan yang memang sengaja dibusukkan sebelum dikonsumsi. Yang pertama dan paling populer adalah keju. Keju merupakan olahan fermentasi dari susu yang telah melalui proses koagulasi atau pengentalan dengan bantuan bakteri Rennet. Meskipun keju termasuk makanan yang sengaja dibusukkan, namun rasanya tetap nikmat dan kandungan nutrisi justru meningkat. Kandungan protein dalam 100 gram keju bisa mencapai 24,9 gram. Selain itu, keju juga mengandung kalsium, fosfor, mineral, dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Berikutnya adalah kimchi. Makanan tradisional yang berasal dari Korea ini juga melewati proses pembusukan. Makanan tradisional ini berbahan dasar sawi putih dan lobak yang direndam dengan tambahan garam, cuka, bubuk cabai, jahe, kecap ikan, dan bumbu lainnya selama beberapa hari hingga membusuk. Nah, meskipun dibuat menggunakan proses pembusukan, kimchi mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Selain itu, kimchi juga terkenal sebagai makanan yang rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalani diet. Berikutnya ada tapai. Tapai adalah makanan khas Indonesia yang digemari oleh hampir semua orang. Makanan ini umumnya berbahan dasar singkong dan dihasilkan melalui proses fermentasi yang menggunakan bantuan bakteri sebagai raginya. Selain singkong, tape juga dibuat dari beras ketan, sehingga kerap disebut dengan tapai ketan. Nah, kalau soal kandungannya, tapai tidak kalah sekalipun dibandingkan dengan keju, karena kandungan karbohidrat, kalsium, fosfor, dan vitamin B-nya cukup mumpuni. Apalagi harga tapai cukup murah, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Setelah tapai, ada juga tempe. Tempe merupakan makanan berbahan dasar biji kedelai yang telah difermentasi dengan ragi. Selain rasanya yang lezat, harganya juga murah. Selain dua faktor tersebut, tempe juga memiliki berbagai kandungan gizi yang mumpuni. Salah satunya adalah protein. Kandungan protein pada tempe justru lebih banyak daripada 100 gram daging. Dalam setiap 100 gram tempe, terkandung protein sebesar 20,7 gram. Sedangkan protein dalam 100 gram daging hanya berjumlah 18,8 gram. Nutrisi tempe yang tak kalah tingginya adalah kalsium. Bahkan kalsium dalam 4 potong tempe dianggap setara dengan 1 gelas susu sapi. Terakhir adalah kecap. Kecap merupakan salah satu bahan campuran makanan yang diolah lewat proses pembusukan sebelum dikonsumsi. Bahan bakunya adalah kacang kedelai yang sudah melewati tahap sortir. Kacang kedelai tersebut kemudian difermentasikan dengan bantuan garam selama 1 bulan sebelum akhirnya ditambahkan gula dan bumbu lain. Sayangnya kandungan kecap tak cukup berarti bagi tubuh. Hanya ada kalori, karbohidrat, gula, dan garam di dalamnya. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang dihasilkan lewat proses pembusukan sebelum layak untuk dikonsumsi. Tenang pemirsa, semuanya aman untuk dimakan, asal tak berlebihan. Pemirsa, menyikat gigi merupakan hal rutin yang harus dilakukan setiap hari. Selain menjaga kesehatan mulut dan juga gigi agar terhindar dari penyakit yang bersumber dari sisa makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kegiatan ini juga menghindarkan kita dari bau mulut. Sebelum muncul dalam beberapa tampilan menarik seperti saat ini,
Ternyata alat pembersih gigi ini telah mengalami perjalanan panjang. Seperti apakah sejarahnya sikat gigi di dunia? Ini dia informasinya. Ternyata salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan gigi sejak tahun 3500 sebelum Masehi adalah ranting atau cabang pohon kayu aromatik. Cabang kayu dikunyah kemudian digosok dalam mulut. Wah, apa ya rasanya pemirsa? Kebiasaan mengunyah ranting ini dilakukan oleh masyarakat Babilonia yang diberi julukan tongkat kunyah. Kisah sikat gigi kuno ini juga banyak ditemukan dalam literatur Cina dari tahun 1500 sebelum Masehi. Selain membersihkan gigi, cabang kayu pohon aromatik ini juga menjadikan mulut terasa lebih segar. Dalam sejarah Islam, tongkat kunyah ini disebut dengan siwak atau miswak. Siwak diambil dari tanaman Salvadora persica yang sering dijuluki dengan pohon sikat gigi. Dalam literatur Islam, siwak biasanya disunahkan sebelum beribadah, sebelum dan setelah bangun tidur, sebelum bertamu, serta sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Menjaga kebersihan mulut dan gigi menjadi satu hal yang penting bagi umat Islam hingga saat ini. Kemudian sekitar tahun 619 hingga 907 Dinasti Tang menciptakan sikat dari bulu babi di musim dingin. Bulu babi ini tumbuh sangat kaku sehingga sangat kuat untuk menyikat gigi kali itu. Kemudian pada abad ke-18, sikat modern pertama kali ditemukan William Edis dari Inggris. Sikat gigi ini diciptakan saat Edis berada dalam penjara atas tuduhan kerusuhan. Di sanalah ia mulai mendapatkan inspirasi untuk menciptakan sikat gigi pertama kali. Usai bebas dari penjara, Edis mulai menghasilkan beragam jenis sikat gigi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, yang ia jual di sepanjang jalanan London. Hingga akhirnya sikat gigi mulai berkembang pesat dan lebih bervariasi, seperti sikat gigi biasa hingga sikat gigi modern seperti elektrik. Nah, semua itu menyesuaikan dengan kebutuhan gigi kita ya pemirsa. Pemirsa, jangan beranjak dulu ya, hidup sehat akan kembali setelah yang satu ini.